teman-teman, gayung bersambut. Sekarang ganti saya yang akan memandu diskusinya. Dan semoga sekali lagi selalu saya ingatkan tidak bosan ketemu dengan saya di diskusi ini. Dan suara saya jelas ya. Suara saya semoga jelas, tidak ada gangguan ke depannya. Eh, kita akan melanjutkan diskusi tentang kerelawanan. Dan pada sesi kali ini Mas Hari tetap bertahan di sini. Terus kemudian ada Mas Zidan juga. Mas Zidan yang akan mengatakan hanya saja diskusi kita lebih fokus ya. Lebih fokus pada manajemen kerelawanan ini, bagaimana mengelola proses belajar. Kalau di sesi pertama tadi Pak Tommy sudah memberikan pengantar tentang relawan ini juga secara umum, terus kemudian berkaitan dengan perusahaan, lalu Mas Ari juga sudah memaparkan sebenarnya gambaran umum relawan ini di RBA. Hanya saja kita akan lebih mengkhususkan lagi bagaimana kalau sudah relawan itu ada. Ini kaitannya juga di diskusi pertama yang dulu, pertemuan pertama adalah bagaimana upaya kita membangun tidak hanya jaringan ya, tetapi membangun SDM atau bahkan proses regenerasi di TBM ataupun di komunitas yang kita kelola. Dan ini menjadi materi yang sangat asik dan penting saya kira bagi semua pengelola komunitas literasi ataupun taman baca, karena kadangkala permasalahan relawan ini juga tidak bisa dianggap sepele. Betul yang dikatakan bahwa kadangkala relawan ini ibarat angin yang kemudian datang dan kemudian pergi lagi. Terus kemudian yang bertahan pun ya alhamdulillah ya. Kalau memang bisa masih bertahan hingga hari ini membantu teman-teman di komunitasnya ataupun di taman bacanya. Nah, bagaimana kemudian upaya kita dalam menjaga proses belajar ini, proses belajar terutama di antara relawan, karena memang betul pertanyaan sebenarnya apa yang kamu inginkan di komunitas ataupun di taman baca ini ketika kamu ingin dinamika di sini. Kadangkala memang pertanyaan itu sulit dijawab. Sulit dijawab dalam arti kebutuhan dan kemudian kondisi masing-masing komunitas teman-teman ini kan berbeda-beda. Dan saya yakin teman-teman di daerah ini punya permasalahan di situ. Artinya ada yang masyarakatnya itu sangat terbuka sekali, terus kemudian support pada kegiatan teman-teman, atau kadang-kala ada masyarakat atau bahkan pemudanya wis dijai ya toh, wis ditawarkan, terus kemudian sudah dikasih iming-iming dan sebagainya mungkin ya, apa yang kamu dapatkan di sini seperti ini, masih saja kadang-kala tidak tertarik. Nah, ini akan kita kupas juga di dalam sesi kedua ini bersama Mas Ari dan Mas Zidan. Tetapi sesi pertama ini saya serahkan dulu kepada Mas Zidan. Mas Zidan sudah siap? Insya Allah siap, Mas. Oke, siap. Tabel, wes, unyu sekali Mas Zidan ini. Nah, ini saya sedang mencari. Saya tak pakai kacamata yang real saja habis ini ya. Mas Zidan, nanti sesi akan saya serahkan ke jenengan, tapi sebelum itu teman-teman yang belum absen silahkan jangan lupa klik tautan yang sudah ada di chat untuk mengisi absensi. Dan saya harap teman-teman aktif di sesi ini, tidak hanya bertanya tapi juga nanti menanggapi ya, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Monggo Mas Zidan, saya persilahkan pada jenengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Selamat siang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh peserta. Saya nonaktifkan lagi kacamatanya biar terlihat jelas materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Ya, sedang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iwan, hari ini sesi ini kita akan membahas tentang proses pengelolaan pembelajaran atau belajar di RBA, terutama untuk relawan ya. Saya izin share screen, nanti monggo bisa diperhatikan dan saya juga akan berbagi di grup peserta ya untuk dibagikan materinya. Izin bertanya, sama terlihat ya PPT-nya? Sudah Mas, sudah terlihat jelas. Baik, terima kasih. Ya,
mengelola proses belajar relawan, dan saya akan memulai dari visi. Nah, ini seperti Bapak Ibu lihat di sini ada visi. Ini adalah visinya RBA ya, di mana visinya adalah mewujudkan bangsa yang lebih baik atau better nation dengan kepedulian dan penerapan nilai pembelajaran melalui pemberdayaan pemuda Indonesia. Nah, 3 kata kunci ini akan kita bahas selanjutnya. Kepedulian, nilai pembelajaran melalui pemberdayaan pemuda Indonesia. Nah, dari visi ini, untuk mencapai visi ini, RBA menurunkan menjadi 4 nilai, 4 visi, 4 misi. Maaf, yang pertama ada pemuda berdaya, yang kedua ada nilai pembelajaran, yang ketiga ada informasi dan pengetahuan, dan yang keempat ada kepedulian berdaya guna. Mana misi pertama bisa dilihat di sini adalah pemuda berdaya, dan yang kedua nilai pembelajaran bagi relawan, informasi dan pengetahuan, serta kepedulian yang berdaya guna. Oke. Nah, sebenarnya di mana sih kerelawanan itu dari nilai yang tadi disebutkan? Di sini ada tiga nilai. Yang pertama ada awareness atau kepedulian tadi ya, melalui nilai pembelajaran, learning, dan ada pemberdayaan. Nah, kepedulian ini mungkin sudah dibahas sebelumnya oleh Mbak Sofi tentang dukungan publik atau Radedaya. Dan di sini ada learning, pelajaran. Yang kita kelola adalah pengetahuannya. Dibagi menjadi dua, ada bagian administrasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Retno, kemudian ada pengelolaan pengetahuan, dan disinilah ada relawan. Jadi kerelawanan ini di bagian learning. Tetapi kerelawan juga beririsan dengan dukungan publik. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap relawan yang bergiat bersama RBA, dia memberikan dukungan dari dirinya sendiri, dari relawan itu sendiri, berupa waktu yang pertama, tenaga yang kedua, sedangkan yang ketiga adalah pikiran atau gagasan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kehadiran mereka itu seperti yang tadi Mas Faisal. Oh ya? Maaf, saya tawarkan dulu. Kalau kita beri dulu, ini adanya di situ ya? Oh iya, boleh, boleh Mas. Oh, kita istirahat sejenak saja ya? Ya, Oke. boleh, boleh. Oke, gitu. Oke, ya. Kembali lagi pada pembahasan tentang nilai RBA miliki. Yang pertama ada kepedulian berupa dukungan publik, yang kedua ada pembelajaran berupa pengetahuan, dan yang ketiga ada pemberdayaan berupa program yang dijalankan. Nah, kerelawanan itu ada di bagian pengetahuan, karena memang secara metodenya adalah secara sukarela, dia mempunyai pengetahuan dan kita mengelola pengetahuannya. Tetapi kerelawan di sini beririsan dengan dukungan publik. Kenapa beririsan? Seperti yang sudah saya sampaikan, karena relawan itu secara sukarela memberi dukungan kepada RBA melalui waktu, tenaga, dan pikiran. Yang pertama waktu ya, nah ini bisa diputar-putar nih, karena waktu itu sumber daya tidak tergantikan, gitu ya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Jadi waktu ini menjadi dukungan publik pertama yang diberikan oleh seorang relawan di RBA. Tidak melihat dia laki-laki atau perempuan, ketiga hal ini akan dia berikan dukungan kepada RBA. Prosesnya dari menjadi peduli, awalnya adalah peduli, kemudian mendapatkan pembelajaran, dan akhirnya berdaya, dan kembali lagi pada kepedulian. Ini proses yang tidak berhenti, seperti itu ya. Jadi ketika sudah pada tahap pemberdayaan, relawan itu akan kembali kepada tahap kepedulian, peduli dengan hal-hal lain yang ada di RBA, seperti itu. Nah, pemuda sebagai pusat layanan yang ada di ruang belajar akhir. Kenapa harus pemuda? Di sini sudah tercatat, sudah tertulis, pemuda adalah generasi yang selalu tergantikan dan menggantikan generasi. Artinya pemuda ini tidak akan pernah habis. Misalkan di RBA, mungkin di tempat-tempat TBM Bapak Ibu sekalian gitu ya, pernah mengalami relawan yang datang terus pergi gitu ya. Kemudian ada lagi datang yang baru. Sama. Jadi pemuda ini sebagai pusat layanan, karena pemuda tidak akan pernah habis. Selalu hadir, kecuali memang ditetapkan tidak ada apa ya, seperti di Jepang gitu ya, pemuda berkurang, itu karena memang ketetapan masyarakat. Tapi di Indonesia faktanya adalah pemuda selalu hadir dan selalu tergantikan dan menggantikan generasi sebelumnya, seperti itu.
Nah, di LBA memang terdapat 3 layanan utama, yaitu ada teman bacaan masyarakat, yang kedua ada layanan kepemudaan, ini menjadi pusat layanan, yang ketiga ada layanan pemberdayaan masyarakat. Jadi pemuda, relawan yang bergerak di RBA, karena dia menjadi pengelola juga, itu menjadi pusat layanan. Nah, kemudian relawan ini bukan sebagai sumber daya. Jadi di RBA tidak melihat relawan itu sebagai sumber daya yang bertambah gitu. Artinya ada semakin banyak relawan, semakin banyak program yang dilaksanakan. Memang bisa seperti itu. Tapi saat ini kondisinya RBA hanya terdapat 4 relawan pengelola tetap gitu ya, dan 2 relawan pengelola paruh waktu, 3 gitu, dan 1 mentor gitu. Artinya kita melihat relawan itu sebagai penerima manfaat. Kenapa kita melihat sebagai penerima manfaat? Karena relawan ini terlibat secara proaktif. Dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing. Jadi pada intinya adalah relawan di RBA itu untuk belajar, meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan banyak hal gitu yang bisa dilakukan di RBA. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melihat ketika saya virtual room tour ya, banyak sisi-sisi yang sudah dijelaskan, dan di situ banyak sekali pembelajaran yang bisa dilakukan oleh relawan, dari memasak, berkebun, tugas akhir, riset gitu ya, pemberdayaan masyarakat, dan hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh relawan gitu. Jadi dia proaktif karena dia punya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya di RBA. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa mungkin melihat perspektif bahwa relawan yang hadir di TPM Bapak Ibu itu bukan sebagai sumber daya, tapi sebagai penerima manfaat atas kegiatan yang mereka lakukan. Mereka secara proaktif belajar secara mandiri. Nah, bagaimana sih relawan itu belajar di RBA gitu ya? Kalau tadi dijelaskan bahwa relawan adalah penerima manfaat melalui aktivitas pembelajaran. Nah, dan sebenarnya bagaimana ini belajar dikelola? Mungkin kalau tadi banyak menyampaikan bahwa cari relawan susah, mereka sesukanya datang gitu ya, atau tadi Bu Lili menyampaikan relawan kami saat organisasi sudah mulai distrukturkan dengan baik, akhirnya banyak menghilang. Nah, mungkin karena komitmen belajar itu tidak dimiliki oleh relawan tersebut. Karena komitmen belajar ini sebagai pengikat relawan itu untuk terus aktif di TBM kita gitu ya, di di RBA gitu. Jadi komitmen ini bentuknya adalah misalkan kayak akad gitu ya. Sebenarnya saya di sini itu komitmennya apa sih di RBA gitu. Mas Ari di RBA itu komitmennya apa? Mas Dika, Mbak Netno, Mbak Sofi, Mbak Mirna gitu ya. Ataupun nanti relawan-relawan yang akan hadir di tempat Bapak Ibu semua, apa komitmen belajarnya gitu. Dan setiap relawan pasti akan memiliki komitmen yang berbeda. Komitmen ini perihal pengikat ya, menjadi pengikat. Karena saya dengan Mas Ari memiliki komitmen yang berbeda gitu. Saya dengan Mbak Retno, dengan Mas Dika gitu. Nah, ini perlu dipastikan yang pertama. Ketika relawan hadir di Bapak Ibu, komitmennya akan seperti apa? Komitmen belajar. Karena dia sangat penting menjadi pengikat relawan tersebut untuk terus berada atau aktif bergiat di TPM atau komunitas. Nah, belajar yang diambil oleh Ron Jarakil ini sebagai value atau nilai pembelajaran. Dan di sini bisa dilihat ada perannya ya. Di sini Mas Bagas, mungkin yang pernah ketemu Mas Bagas sebagai fasilitator. Ini ada Mas Ikhwan, MC hari ini ya. Ini sebagai moderator. Di sini ada saya dan Mas Rafli sebagai host waktu sesi MPL ini. Dan ini teman-teman juga belajar piket. Setiap pagi teman-teman melaksanakan piket harian seperti itu. Oke, kita lanjut ke tentang belajar. Di Ron Jarakil, prinsip pertama dalam belajar. Nah, ini dia nih. Ini yang kadang luput ya dari kita semua sebagai pembelajar. Ini sudah pernah saya sampaikan ketika saat virtual room tour gitu ya. Di mana ada satu frame pertama
prinsip pertama dalam belajar adalah baca. Tujuannya untuk apa? Baca tujuannya adalah untuk mengetahui dari apa yang ingin kita ketahui. Misalkan kegiatan MPL ini, kenapa sih kami RWA memberikan banyak sekali bacaan kepada Bapak Ibu semua? Karena yang pertama, buklet MPL itu ya, itu untuk mengetahui bahwa kegiatan MPL itu seperti apa sih, acara agendanya seperti apa gitu. Terus narasumbernya siapa aja, moderatornya siapa, dan tugas-tugasnya itu seperti apa. Nah itu makanya sangat penting untuk membaca gitu ya, karena kita butuh tahu. Nah kemudian setelah baca itu nggak selesai pada tahap baca, kita perlu baca lagi untuk memahami apa yang tadi kita baca. Kemudian kita menulis, memberikan notes atau catatan-catatan penting dari dari bacaan yang kita baca. Gitu. Kenapa menulis? Karena hal ini penting kita untuk mencatat apa yang sudah kita pahami. Dan terakhir adalah pada tahap diskusi. Diskusi untuk mengonfirmasi apa yang sudah kita pahami, dan setelah itu selesai kita kembali membaca hal yang lain. Nah ini adalah hal yang paling sering dialami oleh paling sulit dialami ya oleh relawan, terutama saya, di mana biasanya tanpa membaca lalu tiba-tiba lari ke diskusi. Gitu. Akhirnya tidak ada konfirmasi dari apa yang kita pahami, sehingga kita hanya mengiyakan saja apa yang disampaikan. Gitu. Kemudian juga misalkan ya kayak kegiatan HMPL ini kita tidak membaca panduan-panduan yang sudah diberikan oleh panitia gitu. Akhirnya ketika sesi berlangsung kita tidak memahami konteks yang disampaikan apa. Akhirnya tidak muncul pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita konfirmasi dari apa yang sudah kita baca. Gitu. Nah, oleh karena itu prinsip pertama dalam belajar ya ini tidak boleh lepas. Gitu. Walaupun terkadang kali luput ya, saya pun masih berusaha untuk tetap menjaga proses ini. Hal inilah yang menjadi prinsip pertama dalam belajar di RBA. Nah, perihal metode pembelajaran, setiap relawan di RBA mengalami hal-hal 3 hal ini, gitu ya. Tapi tidak semua, karena peran yang dilakukan itu akan berbeda. Nah, metode pembelajaran pertama itu adalah constructive learning. Itu punya 3 proses, di mana dekonstruksi, rekonstruksi, dan evaluasi. Seperti apakah constructive learning itu? Jadi misalkan seseorang saya punya pemahaman atas suatu hal gitu ya, tapi itu tidak sesuai dengan konteksnya. Akhirnya yang dilakukan adalah kita perlu merekonstruksi ulang, ibarat rumah gitu ya. Gentengnya tuh ada di bawah, temboknya ada di mana, pintunya ada di mana gitu. Itu nggak konstruk, itu nggak berbentuk rumah. Akhirnya dihancurkan dulu bangunannya, terus mulai ditata ulang. Di bangkai temboknya, di pintunya, di jendelanya, atapnya, gentengnya, dan sebagainya, akhirnya berbentuk rumah gitu. Nah setelah dihancurkan, itu direkonstruksi tadi, mulai dibangun sesuatu gitu. Jadi gagasan yang dimiliki oleh relawan yang tidak sesuai dengan konteksnya, itu kita dekonstruksi, kemudian direkonstruksi, dibangun ulang, dan setelah itu dievaluasi apakah sudah sesuai. Nah proses ini tidak berhenti pada sampai tahap ini. Ketika ada pemahaman atau pengetahuan baru yang dimiliki oleh seorang relawan gitu ya, dan masih tidak sesuai ya, kita akan menyesuaikan, itu akan rekonstruksi. Gitu. Terus yang kedua ada peer learning. Jadi seorang relawan itu melakukan pembelajaran melalui penugasan kelompok dalam satu proyek, di mana biasanya peer learning ini pembelajaran sebaya. Jadi relawan itu belajar bersama pendamping, terus menanggung jawab kegiatan, terus juga sebagai pelaksana. Gitu. Jadi kita belajar bahwa dalam proyek tersebut itu bersama sebaya-sebaya kita. Nah, terus yang ketiga ada youth entrepreneurship learning, itu pembelajaran melalui diskusi bersama relawan ahli. Nah, mungkin yang tadi sudah disebut oleh Mas Ari, relawan ahli sebagai narasumber yang memberikan pengetahuan, ilmunya kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua pada MPL ini. Kemudian ada relawan ahli pendamping, dia mendampingi kegiatan RPA. Gitu. Jadi misalkan ada isu tertentu
yang ingin kita laksanakan gitu ya. Nah, kita diskusi sama orang ahli pendamping kita. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan Guild Adult Partnership Learning. Kita belajar bersama yang lebih tua sebagai partner gitu ya. Ada diskusi di sana. Gitu. Nah, tiga metode ini yang dilakukan oleh teman-teman RBA. Nah, kemudian pelaksananya itu seperti apa gitu? Sama seperti program ini, di mana hal yang perlu dilakukan adalah observasi gitu ya. Kalau relawan langsung ke RBA ya, mereka langsung observasi langsung gitu, datang lewat room tour, terus lewat diskusi, lewat wawancara dan segala macam. Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu semua, observasinya melalui dokumen-dokumen yang sudah diberikan gitu. Di sana bisa terlihat seperti apa sih profil ruang belajar akil gitu, seperti apa sih aktivitas RBA gitu. Kalau teman-teman pengelola ya langsung ke sini hadir mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Observasi, melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh RBA. Nah, kemudian ada onboarding gitu ya. Dari onboarding ini pemahaman relawan tentang kelembagaannya RBA, kemudian tentang bagaimana program RBA itu dijalankan, dan terakhir memberikan motivasi bagi relawan gitu. Nah, setelah observasi pasti mereka akan melakukan onboarding, karena penting ketika sebelum melakukan kegiatan itu untuk memahami kelembagaan tersebut gitu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga jika memiliki relawan berikan materi-materi penunjang tentang sebenarnya TBM saya itu seperti apa. Ini TBM Nerulum seperti ini loh, sebetulnya seperti ini programnya, apa saja gitu, terus siapa saja yang bertanggung jawab gitu. Nah, itu perlu disampaikan kepada relawan agar memahami konteks kegiatan yang dilaksanakan gitu. Masih Dia juga ada perlu 5 menit lagi ya Mas. oh gitu ya. Mengingatkan. Oke, nah Oke. mungkin ini ada penugasan kelompok. Jadi tadi learning itu relawan diberikan tugas, dan terakhir ada evaluasi gitu. Jadi evaluasi dari aktivitas yang sudah dilaksanakan. Setelah evaluasi selesai, nanti akan ada bentuk peningkatan kapasitas untuk relawan itu sendiri, serta evaluasi untuk ruang belajar akil. Ini akan dilakukan oleh Mas Ari. Nah, daya muda Bank Indonesia. Daya muda ini merujuk pada pembelajaran tadi yang dilakukan oleh relawan tersebut, dan Bank Indonesia ini merujuk pada relawan-relawan yang tersebar di Indonesia. Nah, tentang sebaran relawan belajar akil, mungkin sudah pernah dijelaskan juga oleh Mas Iwan ya. Kita punya relawan global yang tersebar di berbagai negara, pun relawan ahli kita yang berbagi materi atau pengetahuan tentang apapun yang sesuai dengan bidang studinya, itu kadang berbagi di luar Indonesia gitu ya. Ada yang di Dubai, ada yang di New Zealand, ada yang di Australia gitu. Mereka berbagi bersama kita gitu. Terus di sini ada relawan-relawan yang secara aktif terlibat dalam program-programnya RBA daerah relawan muda. Nah, relawan yang melaksanakan kegiatan bersama RBA, di sini titiknya. Ada pengerjaan di RBA, dia melaksanakan kegiatan bersama masyarakat. Ketika dia selesai di RBA, dia akan kembali ke masyarakat dan menjalankan apa yang sudah diajarkan. Jadi dampaknya adalah ketika dia kuliah di RBA, dia bisa membawa nilai-nilai tersebut. Apa yang sudah dipelajari di RBA, dia bawa di masyarakat daerah asalnya. Gitu. Nah, contohnya di RBA ada Mas Bagas dan Mbak Eli yang membuat komunitas gitu ya. Terus juga ada namanya program Moving Forward untuk alumni-alumni RBA yang masih ingin berkontribusi untuk RBA gitu ya, entah mengisi materi, kemudian kita melakukan diskusi untuk pemahaman isu yang akan dilakukan oleh RBA. Nah, RBA juga melakukan kolaborasi bersama lembaga untuk memperluas jejaring relawan. Nah, nanti bisa dibaca prosesnya. Kita harus tahu kebutuhan kita harus tahu kebutuhan lembaga kolaborator. Nah, nanti setelah ketemu, ini akan merancang program cocok itu akan seperti apa gitu. Ketika kebutuhan kita A dan kebutuhan lembaga itu B gitu ya. Nah, ini perlu ditemukan ya. Akhirnya kita rancang program, dan yang terakhir kita undang kolaborator untuk mau memberikan kalau biasanya kalau kampus ya mahasiswanya.
Nah, makanya di RBA itu punya program yang berdasarkan pada kolaborasi, di mana ada program magang berjarak gitu ya, bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal. Biasanya 25 hari. Ini ada global volunteer, mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Iwan pada waktu itu. Ada praktik kerja industri untuk teman-teman SMK yang melaksanakan prakerin di RBA selama 6 sampai 12 bulan. Kemudian ada kuliah lapang, teman-teman mahasiswa yang secara khusus melaksanakan kegiatan di RBA gitu ya, dan ini bentuk kerjasama dengan siapa saja. Terakhir ada praktikum juga, gitu, melaksanakan atau mempraktikkan apa yang sudah mereka pelajari. Misalkan ini ada teman-teman ekonomi gitu ya, berarti kan ekonominya itu seperti apa untuk diterapkan di masyarakat. Dan yang terakhir melting pot, peleburan, wadah peleburan, di mana fase pertama Malang sebagai titik peleburan yang karena ada mahasiswa, ada lembaga pendidikan formal, ada lembaga pendidikan informal, TBM, terus ada pemerintahan, dan di sini banyak sekali pemuda dari berbagai daerah, karena Malang sebagai kota pendidikan ya, jadi pemuda itu banyak gitu yang ada di Malang dari berbagai daerah. Dan fase kedua adalah menjadi balai masyarakat, di mana dari relawan dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam keilmuan, dari berbagai macam latar belakang daerah itu berkumpul di RBA. Contohnya adalah kegiatan ini, di mana ada praktisi, ada akademisi, ada mahasiswa, ada teman-teman penggiat, ada industri juga yang berbagi perspektifnya, pengetahuannya kepada kita semua. Jadi pada fase kedua adalah RBA sebagai balai masyarakat, di mana siapapun relawan bisa berbagi bersama, bisa memproduksi pengetahuan dan meneruskan pengetahuan. Nanti bisa dilihat ini adalah contoh pengelolaan kerelawanan, piket harian, kita membangun seperti ini, kita buatkan jadwal, menanggung jawab juga proyek-proyek yang tadi mungkin RACI ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Kris, satu proyek, PD-nya siapa, pendampingnya siapa, kolaboratornya siapa, dan butuh berapa orang relawan, gitu ya. Terus ini adalah perangkat program, jadi spesifik, semakin spesifik lagi. Teknisnya ada host, ada dokumentasi, ada notulis, live tweet, dan moderator gitu ya. Nah, ini kita petakan dalam 1 bulan kegiatan seperti itu. Mungkin itu cukup Mas Iwan. Terima kasih, saya berikan kepada. Terima kasih Mas Zidan atas paparannya. Baik, itu tadi tentang beberapa alur yang kemudian ada di RBA ini, dan ada Mas Ari yang masih bertahan. Masih bisa bertahan Mas ya, ini nanti kita sampai 15.45 sepertinya, dan 30 menit untuk Mas Ari nanti melanjutkan lagi paparannya tentang kerelawanan ini. Jadi bagaimana kalau misalnya relawan itu sudah ada, itu merancang pembelajaran dirinya itu bagaimana Mas. Jadi karena kadang-kala semangat ataupun apa ya, girohnya setiap relawan itu kan berbeda-beda. Jadi kadang-kala ya wis enek sing layah-layah mungkin, atau hanya kemudian lihat, atau kemudian ngehnya itu nggak stabil, kadang-kala seperti itu. Lalu bagaimana mengelola data dan informasi tentang relawan ini, sama bagaimana mengevaluasinya. Mas Ari barangkali bisa memaparkan itu ke teman-teman. Dan sebelum ke Mas Ari, teman-teman nanti bisa menanyakan sedetil-detilnya ya. Ini sebenarnya juga lebih materi teknis ya. Karena tadi dipaparkan sama Mas Zidan itu sampai template-templatenya seperti itu, terus kemudian tadi di literasi finansial kalau nggak salah, numerasi ya, pada waktu Mas Willy itu sampai ditampilkan juga grafik dan sebagainya. Teman-teman boleh menanyakan sedetil itu nanti ke teman-teman RBA di sini, mumpung materinya di sini kerelawanan ini. Nah, itu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali gitu. Mas Hari, lanjut kencengan ya. Oke, silakan. Siap Mas Iwan. Oke. Nah tadi izin melanjutkan karena seperti yang sebelumnya dari diskusi tentang manfaat relawan ya, karena mereka punya kebutuhan yang beragam, berarti tantangan kita adalah bagaimana relawanan ini dikelola. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan pilihan-pilihan
eh, pilihan-pilihan belajar kalau di RBA gitu. Jadi bagaimana menyajikan pilihan tergantung dengan kebutuhan mereka. Seperti yang tadi disampaikan, kalau salah satu misi RBA yang jelas itu adalah pemuda yang berdaya guna. Dalam arti pemuda ini ya mereka yang akan menggerakkan ini gitu. Jadi ya harus benar-benar dikelola gitu. Jadi kita tidak hanya mengelola kegiatan, dalam arti mereka yang akan menjalankan kegiatan ini yang juga perlu dikelola gitu supaya konstruktif gitu. Nah, kalau tadi gambaran singkatnya kalau di posisi bagian atas gimana awalnya siapapun yang berminat itu tadi dengan niat dia ingin terlibat, seperti yang disampaikan ada berbagai macam latar belakang mereka ingin bergabung, ada yang ingin berkontribusi, ada yang pengen meningkatkan kapasitas, tadi juga ada yang pengen nambah sertifikat, dan itu macam-macam gitu kebutuhan belajarnya. Makanya mereka mencari tahu kebutuhan belajar. Kemudian kalau dari sisi kerelawanan, dari sisi RBA, kita mengajak siapapun, terutama yang ada di sekitar kita gitu. Jadi malah dengan adanya pandemi COVID, sebenarnya justru tadi dan beberapa sesi sebelumnya sempat dibahas kalau jangkauan layanan kita semakin meluas. Jangkauan layanan ini tidak hanya layanan kegiatan, tapi juga bagaimana kita melibatkan relawan. Jadi setelah ada orang yang berminat menjadi relawan, kita diskusikan tadi dia bisa kapan, dia bisa apa, dia ingin berkontribusi melalui apa. Misal kayak saya, misal aku bisanya selama 1 bulan nih, tapi full time dari pagi sampai sore. Akhirnya ya ikut kategori yang mana nih yang relevan gitu, karena dari mana yang kita ikuti peran yang mana nih seperti apa, itu manfaat belajarnya juga beragam. Kita ikut peran yang 1-2 hari sebagai relawan itu juga pastinya akan berbeda dengan yang terlibat tiap hari selama jangka waktu yang berbulan-bulan gitu. Kemudian mereka mulai bergiat gitu. Setelah dilibatkan, kita libatkan ke dalam kegiatan yang mana nih yang relevan gitu. Dari sisi kerelawanan, akhirnya kita punya peran untuk membagi tugas ini gitu. Misal dia misal si Zidan dia ingin gimana cara bisa belajar foto atau memotret gambar dengan baik gitu, tapi dia cuma bisa 1-2 hari. Nah, kita libatkan ke relawan teknis di kegiatan apa akhirnya dia dapat peran itu, tapi kita juga perlu mencatat data informasi latar belakang dia gitu. Terus setelah kegiatan pastinya kan ada refleksi belajar, sejauh mana kegiatan ini bermanfaat buat dia gitu, dan apa yang ingin dia lakukan setelah dia mengalami kegiatan tersebut gitu. Dan dari situ pula itu juga jadi evaluasi buat kita, apakah dia sudah memenuhi kebutuhan belajarnya, sudah terpenuhi atau enggak gitu. Karena kalau misal dia masih ingin perlu meningkatkan kembali, pasti dia akan ikut terlibat lagi gitu, tentunya dengan pembelajaran yang lebih komprehensif. Nah, kalau ngomongin pembelajaran tadi sebelumnya sempat disampaikan metode ya, bagaimana RBA kita pembelajaran sebaya, pembelajaran dengan orang yang lebih dewasa, dan belajar konstruktif. Kalau dari aktivitas pembelajaran sebenarnya dibagi menjadi 3 pembelajaran utama. Jadi itu tugas utama yang benar-benar mereka jalankan selama mereka mendapat peran menjadi relawan. Misal kayak saya nih di RBA, saya butuh untuk belajar bagaimana bisa berinteraksi dengan berbagai macam orang. Maka saya dilibatkan menjadi terlibat di bidang kerelawanan. Ada juga pembelajaran pelengkap. Pembelajaran ini supaya kita bisa meningkatkan kemampuan interpersonal. Jadi kita dilibatkan dalam proyek apa, kita dilibatkan untuk berkoordinasi dengan siapa, gitu. Dan yang pembelajaran mandiri untuk efektivitas diri kita gitu. Dalam arti biasanya mengarah ke peningkatan untuk diri kita sendiri gitu. Misal peran kita sebagai mahasiswa, kita ingin terlibat jadi relawan,
belajar mandiri kita apa nih? Misal supaya bisa riset. Nah, itu belajar yang mandiri yang perlu kita lakukan gitu. Fokusnya untuk diri kita. Terus tadi sempat ketika sudah ada awal, jadi kenapa RBA kita membuka layanan ini sepanjang tahun? Karena kalau dibuka satu periode, pasti yang berminat juga hanya orang tertentu gitu. Karena kalau misal kita bukanya cuma awal tahun dan akhir tahun, ya yang daftar, yang ikut terlibat juga sedikit. Maka dari itu kita buka sepanjang tahun dengan model-model yang beragam. Dan sistem referral ini maksudnya, misal kayak saya awalnya ikut jadi relawan itu sebenarnya dari siapa sih gitu. Misal kayak Mas Iwan akhirnya menjadi relawan RBA awalnya karena mendengar cerita dari saya gitu. Misal saya ikut, terus akhirnya dia bertanya, dia tertarik, maka dari itu sistem referral. Bukan berarti seperti nepotisme ya, tapi dengan adanya sistem referral ini informasi yang sampai ke telinga calon relawan itu valid sesuai dengan yang dialami relawan tersebut. Makanya kita menggunakan sistem referral. Jadi kalau teman-teman TBM bertanya ke beberapa relawan yang ada ikut di kegiatan ini, bisa ditanyakan maksudnya awal mulai kenal RBA dari mana gitu. Karena sistem referral itu kita dengar dari siapa, akhirnya kita mau terlibat karena kita mendengar ada manfaat yang bisa kita dapat. Dan ketika mereka terlibat, kita rekam di database relawan. Nah, seperti yang disajikan di infografis, rekam data ini sebenarnya lagi-lagi seperti yang disampaikan di literasi numerasi tadi, bagaimana kita mengkonstruksi data sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Dan kenapa RBA menyajikan seperti ini, beragam informasi yang tersajikan dalam satu halaman, karena penerima lembaran ini berbagai macam gitu. Maka ketika ada relawan yang masuk, kita akan menyimpan data itu dengan berbagai macam item yang tercantum di situ. Misal tadi, misal kita ngasih contohnya moderator kita nih, misal Mas Iwan. Mas Iwan, gendernya apa? Laki-laki, terus usianya berapa, terus latar belakangnya apa, dia terlibat menjadi relawan apa, dia berasal dari daerah mana gitu. Karena relawan sebagai penerima manfaat, dalam arti kita perlu tahu selama 1 tahun atau paling enggak 1 bulan ini banyak yang terlibat sebagai apa gitu. Jadi sejauh mana program kita bermanfaat terutama buat relawan gitu. Seperti yang disajikan di infografis tahun 2019 ini. Tercatat pelaksana teknis ada 334. Ini adalah relawan yang tadi seperti disampaikan, dia berkontribusi dengan jangka waktu yang pendek dan dia ingin belajar dalam pelaksanaan, terutama pelaksanaan teknis. Lagi-lagi bagaimana kita merekam informasi dan data ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bisa jadi ketika teman-teman ada TBM-nya ada di pelosok, kalau belum memungkinkan kita mengajak dari luar daerah, kita ajak warga sekitar. Berarti informasi yang dicatat, misal dia dari kecamatan mana, dia dari RT mana, gitu. Dia keluarganya siapa, bisa jadi gitu. Dalam arti ini menyesuaikan tergantung kebutuhan kita. Seperti yang di sini gambar, ya, ada juga yang dari luar negeri karena ternyata mereka butuh untuk belajar tentang pengetahuan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita mengukur hasil dan dampak pembelajaran? Yang paling sederhana supaya kita tahu bagaimana pembelajaran ini bisa berdampak untuk mereka, pasti yang jelas satu hal gitu. Biasanya sering ditanyakan teman-teman relawan ke peserta penggiat literasi, teman-teman belajar apa dalam hari ini, itu menjadi refleksi kita nih. Kita melihat baik prosesnya, sejauh mana orang yang terlibat di kegiatan kita ini menerima manfaat. Kita tanya belajar apa, biasanya mereka jawabnya banyak, dalam arti
banyak berarti belum spesifik nih gitu. Tapi ketika kita tanya teman-teman belajar apa sebagai individu, oh aku belajar bagaimana menangkap gambar yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Dari situ itu bisa menjadi dampak kita gitu. Itu hasil yang mereka dapatkan, yang mana itu juga hasil kita mengelola relawan. Terus belajar sebagai kelompok dalam arti itu meningkatkan tadi aspek pembelajaran itu lengkap, bagaimana dia berinteraksi dengan relawan lain, misal kayak bagaimana aku perlu mengingatkan ada peran yang belum dijalankan oleh rekan saya gitu. Dia mengingatkan, belajar apa sebagai kelompok? Belajar bertanggung jawab atas peran yang kita miliki seperti itu, semisal gitu. Dan banyak lagi pembelajaran yang biasanya teman-teman relawan dapat dan sebagian besar kita rekam dalam berbagai macam bentuk, seperti kalau dari konteksnya magang ini teman-teman menyampaikan refleksi belajar itu kita rekam dalam bentuk audio visual, ada bentuk visual, teks, melalui not tulis dan lain sebagainya. Ini salah satu gambar contoh, ini relawan magang individu, dia sebagai individu sendiri pengen belajar pengelolaan di RBA, dan ini adalah momen dia evaluasi, di mana saat dia evaluasi ada dari bidang kerelawanan, ada dari bidang pengguna, dalam arti dia ada di bawah bidang apa nih, ada juga dari rekan kerja, itu teman dia bekerja bersama gitu, ibaratnya sebayanya, teman sekantor, ada atasan, ibaratnya seperti itu kalau dari konteks industri gitu. Nah, selain kita merekam data dari segi kualitatif, kita juga mengkuantifikasi hasil dan dampak pembelajaran teman-teman, di mana dari visi misi RBA yang sebelumnya disampaikan itu diturunkan dalam 47 item. Jadi ada 34 item khusus untuk hasil dan 13 item itu khusus untuk dampak. Itu jadi ada, kalau berbicara hasil itu kita bagi menjadi 4. Pertama, personal ability, itu kemampuan personal dia, misal kayak dia menjadi percaya diri, dia memiliki cita-cita diri gitu. Adapun misal people social ini bagaimana dia dengan orang lain gitu. Misal aku mampu berbicara di depan umum, atau aku memahami orang lain seperti itu. Dan ada juga managerial organizational, ini berkaitan sama pengelolaan. Misal kayak aku dapat mengelola audiens, dapat mengelola tim, bekerja sama dengan tim. Nah, adapun research ability ini adalah kemampuan penelitian. Misal kayak aku menulis laporan dengan baik, seperti tadi mencatat di tulis, itu sebenarnya bisa dibilang riset, itu hasil dari bagaimana kita merekam pengetahuan itu. Nah, adapun yang dampak itu konstruksinya dari unggul, peduli, dan berdaya. Misal unggul ini dia punya visi diri gitu, dia mewujudkan efektivitas dirinya sendiri gitu, bekerja secara efisien gitu, belajar secara efisien gitu. Nah, ini salah satu contoh hasil dari data pembelajaran relawan di tahun lalu pada kuartal ketiga. Kuartal ketiga itu 3 bulan yang ketiga. Dan di sini kita konstruksikan dalam bentuk Google Form, kita bagikan dalam pertanyaan, mereka memilih, mereka menilai diri mereka sendiri, hingga muncul hasil seperti ini. Dan yang berada di bawah rata itu kalau dari hasil ada 2 poin nih, penggunaan bahasa dengan efektif. Misal kayak ternyata mereka masih susah ngomong dengan orang lain, misal sedikit-sedikit bahasa Inggris, sedikit bahasa Jawa, tapi ada bahasa Indonesianya campur, atau penyampaian instruksi dengan jelas, misal kayak bagaimana mengkoordinasikan dalam proyek gitu. Nah, dari hasil yang muncul, item yang perlu ditingkatkan itu bermanfaat untuk mereka dan juga bermanfaat untuk RBA. Dari sisi mereka pastinya sudah jelas nih apa yang perlu mereka tingkatkan, tapi itu juga perlu melihat
setelah mereka belajar menjadi relawan di RBA ini, mereka ingin menjadi apa? Apakah itu berbisnis, apakah itu bekerja, atau seperti apa gitu. Ketika misal kayak, oh aku ingin menjadi dosen, berarti penyampaian instruksi dengan jelas ini adalah satu hal yang sudah jelas nih perlu ditingkatkan setelah teman-teman belajar. Nah dari sisi RBA juga kita melihat, oh ini PR nih, berarti bagaimana kita menjalankan program yang itu mampu meningkatkan kemampuan mereka. Misal dengan adanya program magang kerja literasi ini, teman-teman relawan akhirnya belajar bagaimana mempresentasikan RBA yang mereka pahami selama ini. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin itu singkatnya dalam arti RBA bisa sampai seperti ini dalam arti memang karena kita terus melakukan evaluasi. Bisa jadi di tiap daerah memang beragam kebutuhannya, dan yang penting adalah memulai dahulu karena relawan yang profesional tidak bisa didapatkan secara instan. Asik sekali. Terima kasih. Betul Mas Ari, saya sepakat. Jadi membangun relawan dan kerelawanan ini untuk lebih baik ini tidak bisa dihasilkan 1 atau 2 tahun, tapi proses yang sangat panjang sekali. Dan barangkali di atas 5 tahun baru kemudian kita bisa melihat dengan jelas ya ke belakang. Terima kasih Mas Hari dan Mas Zidan atas paparannya, dan sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman tidak hanya bertanya tetapi juga memberikan tanggapan, atau bahkan bolehlah teman-teman berbagi tentang bagaimana mengatur relawannya di masing-masing komunitas dan TBM-nya teman-teman. Dan selama 20 menitan lah kita akan berdiskusi interaktif ini. Silakan teman-teman, ada yang ingin memulai terlebih dahulu tentang kerelawanan ini pada materi ini? Halo? Capek semua? Wah, ini materi yang asik loh teman-teman. Monggo, ada yang ingin berpendapat, atau bahkan saya kalau tidak ada, saya ingin saya panggil saja teman-teman untuk berbagi. Yang kemarin ketika saya mengisi ini kok tidak pernah terdengar suaranya. Saya ingin teman-teman dari GPAN Kediri. Monggo. Nah, semenjak saya jadi moderator ini, teman-teman GPAN Kediri ini wajib belum pernah muncul ini. Atau saya yang tidak tahu juga nggak tahu. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kah? Wah, sangat jelas sekali. Jernih Mbak, jernih. Cuacanya bagus berarti. Mau tanya aja deh ke kedua pemateri. Oh, sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya, sangat luar biasa Mas Didan dan Mas Ari. Izin tanya karena ini Mbak Fitri ya? Halo? Oh, iya. Ya, Mbak, sebelum bertanya, kasih gambaran singkat dulu tentang bagaimana kondisi relawan di teman-teman GPAN Kediri. Kasih gambaran singkat dulu lah. Gambaran singkatnya di GPAN Kediri ini udah ada alhamdulillah sekitar 20 relawan yang aktif juga yang pasif. Saya kira 20.000 yang aktif Mbak. juga yang pasif loh. Amin. Jadi yang aktif pun di sini masih sekitar 5-10-an alhamdulillah. Tapi juga karena kita komunitas, jadi prosesnya open recruitment itu masih yang benar-benar kita opreknya dari sosial media, dan juga teman-temannya yang ikut pun banyak dari teman-teman yang belum kita ketahui orangnya, juga teman-teman yang mungkin dari teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Jadinya masih benar-benar orang-orang yang asing gitu dari oprek ini pun. Dan dari open recruitment pun seperti yang sudah dijelaskan dari teman-teman yang lain, seperti yang pasti permasalahannya sama di komunitas itu, banyak seleksi alam. Jadi gambaran singkatnya sekarang apalagi dari pandemi, karena kita dari Februari itu baru oprek Mas, jadi baru oprek terus habis itu Maretnya langsung pandemi, jadi itu open recruitment ya?
Iya betul, open Oke. recruitment. Nah, jadi abis ketika oprek baru kenal satu kali, baru ketemu satu kali, kemudian pandemi kita di rumah aja, akhirnya masih kurang maksimal gitu kayaknya mereka untuk bisa mengenal teman-teman yang sebelumnya dari kami yang sudah berproses sebelumnya gitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk gimana caranya supaya di virtual kita friendly banget, di sosial media juga kita bisa friendly banget ke mereka. Gimana caranya supaya mereka bisa benar-benar berproses walaupun lagi pandemi, itu juga ternyata lumayan sulit karena baru kenal pertama terus habis itu langsung menghilang. Jadi seperti itulah kondisinya dari komunitas kami Gerakan Perpustakaan Anak Oke. Nusantara di Regional Kediri. Terus yang mau saya tanyakan terkait bidang dari kerelawanan, bidang-bidang yang ada di komunitas. Jadi di komunitas kami itu bidangnya ada 4, Mas. Yang pertama itu project manager, yang tentang jadi dia fokusnya ke kegiatan dan lain sebagainya, merancang kegiatan. Terus yang kedua public relation, yang tugasnya seperti humas, seperti itu. Terus yang ketiga ada media desain dan grafis, yang tugasnya untuk membuat pamflet dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada social entrepreneur, jadi mereka bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi amal, pundi-pundi uang gitu. Jadi gimana caranya supaya GPN masih punya pemasukan walaupun di tengah pandemi seperti ini. Jadi pertanyaannya, berdasarkan bidang-bidang yang sudah ada di komunitas kami, apakah itu relate ke apa ya, ke gimana caranya supaya membangun komunitas itu bisa benar-benar padu gitu? Apakah butuh bidang lain seperti tadi kan yang disampaikan sama Mas Ari Setiawan, itu ada bidang kerelawanan gitu di RBA. Jadi apakah harus ada bidang kerelawanan atau seperti apa gitu yang bidang yang harusnya ada di komunitas seperti itu? Mungkin bisa dijawab juga sama Mas Jidan atau boleh sama Mas Aris, dan monggo. Terima kasih sebelumnya Mas Iswan. Begitu suara saya. Ya. Jadi untuk dua narasumber ya, tapi sebelum dijawab dua narasumber ini, berarti teman-teman GPN Kediri ini lokasinya berjauhan dong? Lokasinya berjauhan? Iya betul, tersebar di seluruh penjuru Kediri. Gitu. Jadi ada yang di Kediri, ada yang di Nganjuk, ada yang di Blitar, ada yang di Tulungagung. Ya kita LDR. Mbak, ya? Oh, ya, betul. Tapi perasaannya jangan Mbak ya? Iya, siap. LDR perasaan jangan, Terima kasih Mbak Fitri. Tadi jadi kepada Mas Zidan dan Mas Ari, mohon nanti diberikan tanggapannya tentang kondisi teman-teman GPN di Kediri sesuai dengan materi yang diberikan. Satu lagi ya, biar enak. Setelah Mbak Fitri ini saya ingin menyapa teman-teman yang saya belum pernah tahu, yaitu di Kampung Zenata. Betul ya? Ini di Zentana. Mbak atau Bu Lili ini? Silahkan. Ya, terima kasih Videonya Mas bisa Ivan. dinyalakan. Oh iya, mohon maaf. Iya. Terima kasih, salam kenal untuk teman-teman semua dan Mas Ivan. Terima kasih atas salam kenal juga. Iya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, perihal kerelawanan ini memang rata-rata hampir sama, naik turun, seleksi alam, dan sebagainya. Namun setelah mendapat pencerahan dari Pak Tommy tadi, terutama yang membuka wawasan kita bahwa kita harus bisa memberikan wadah yang luas dari background apapun, relawan yang akan masuk ke organisasi kita. Selebihnya kita bisa memfasilitasi kebutuhan belajar mereka untuk mengembangkan kebutuhan mereka masing-masing. Untuk selama ini memang kita seringnya masih fokus pada kegiatan edukasi yang biasanya banyak relawan yang belum begitu klik ya dengan kebutuhan mereka. Misalnya itu masih fokus pada kebutuhan rencana TBM itu sendiri. Kita masih sering melupakan tentang kebutuhan relawan itu sendiri. Jadi misalnya kita sudah punya rencana kegiatan, rencana yang sudah tersusun,
Namun sekali lagi kita melupakan kebutuhan para relawan itu apa, sehingga mereka bisa tetap termotivasi untuk suka menjadi sukarelawan. Nah, Baik. memang jadi relawan itu kalau sudah merasakan kepuasan batin tersendiri, mereka akan balik dengan sendirinya. Namun itu memang membutuhkan proses yang luar biasa. Jadi di sini bersama dengan teman-teman yang sangat luar biasa, kita semakin termotivasi untuk membuka lebar bahwa relawan itu bisa bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Mbak Lili, Iya, Kampung Zentana ini di Malang ya? iya di Malang. Ini Ada anak berapa didiknya RBA, relawan? Apa? Gimana? anak didiknya RBA kami. Oh, anak didiknya RBA. Ada berapa Iya, relawan, saya Pak? iya muridnya Mas Aziz sama Mas Ari saya, Mas. Oh, ini Adinda. Hmm. Mbak Lili, kalau di sana Iya, iya. itu ada berapa relawan ya teman-teman di kampung apa tadi Kalau Zentana? yang sekarang ini relawan yang tetap ya, yang tetap yang istilahnya masuk dalam struktur organisasi dan Mhm. memang bekerja setiap ada kegiatan itu yang pasti 15. Hmm. Masih 15. 15 ya. Nggih. Itu deket nggak? LD atau jangan-jangan Dekat. seperti teman kediri tadi, LDR gitu? Ya, kalau di sini asli anak desa. Asli Oh, anak anak. desa sini. Iya. Nah, Mahasiswa itu semua? iya, sekarang yang banyak malah dari STM dan SMA. Jadi yang mahasiswa sudah mulai sedikit luntur tapi masih membina adik-adiknya seperti itu. Hmm. Nah, untuk yang datang silih berganti itu ya masih banyak, terutama ketika mereka membutuhkan wadah untuk rapat Karang Taruna seperti itu, mereka pasti mengadakannya di TBM seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Lili. Ya, Sebelum saya sama-sama. kembalikan ke Mas Ari sama Mas Zidan, saya minta satu kesempatan lagi ya, Mas Zidan sama Mas Ari. Saya ingin mengeksplorasi ke peserta ini, menarik ternyata. Jadi pengalaman relawan ini. Hari ini saya akan berlanjut ke Mbak Siva dari Sabilul Faizin, yang hari ini di TBM-nya ada festival kolaborasi dan relawannya semuanya perempuan, hanya ada dua laki-laki. Mbak Siva bisa berbagi itu gimana mengkondisikan perempuan-perempuan satu kampung itu di sini? Halo, Mbak Siva. Ini Mbak Siva ini di Kasembon, jadi kadang-kala sinyalnya sama di tempat saya ya. Kena pohon. Halo Mbak Siva, sudah bisa nyambung? Akhirnya muncul juga. Baik, semoga tidak ada mendung, tidak ada hujan dan sinyalnya bagus. Itu. Ya, berbagi sedikit tentang materi kerelawanan ini dengan kondisi di TBM Sabilul Faizin. Yang hari ini perempuan-perempuan semua loh. Serikandi Kasembon semua ngumpul di situ kayaknya. Alhamdulillah untuk beberapa Suaranya kecil sekali. Oke. Alhamdulillah untuk beberapa hari ini kita dapat relawan baru yang aslinya hanya 5 orang menjadi 12 orang. Loh, ya kan? Berkembang Iya. biak buat. Dan kemarin itu hanya apa ya? Ketok tular aja sih. Seperti itu, dan mereka alhamdulillah langsung mau datang dan membantu kami dalam acara festival. Selama ini banyak relawan tetap atau gimana teknis seperti yang disampaikan Mas Ari tadi? Untuk relawan tetap masih seperti yang kemarin, hanya 5 orang saja. Dan ini alhamdulillah untuk 7 orangnya ini ya coba kita tarik lagi supaya mau menjadi relawan tetap. Dan alhamdulillah support, ya, untuk support dari masyarakat itu
alhamdulillah banyak sekali. Kemarin itu sudah ada yang bikin masakan, sudah ada yang apa ya? Ya alhamdulillah lah. Satu kampung ya Mbak ya berarti ya? Iya alhamdulillah satu kampung. Ada yang nyumbang pete nggak ya? Atau bawa ayam kampung barangkali ya? Kalau ayam kampung sudah, kalau pete masih belum ada. Ya, terima kasih Mbak Siva. Saya kembalikan ke dua narasumber. Jadi tadi ada 3 kondisi dari peserta kita. Ternyata kalau dari teman-teman GPAN Kediri butuh saran ini dengan kondisinya yang memang banyak yang LDR ya kan. Dan apakah memang divisi kerelawanan ini apakah memang perlu ada sendiri begitu. Terus kemudian kalau di Mbak Lili tadi memang saya kira karena tidak jauh dari dari RBA, jadi teman-teman RBA pun sudah tahu kondisinya. Dan yang ketiga menarik sekali dari Mbak Siva ini, ternyata support masyarakat yang kemudian juga cukup banyak responnya di situ. Monggo kepada dua narasumber saya minta untuk ditanggapi dengan 3 kondisi ini. Baik, pertama mungkin saya dulu ya. Tadi ya silakan Mas Ari. Dari yang disampaikan Mbak Siva sebenarnya itu menjelaskan kalau masyarakat di sekitar pun bisa jadi relawan gitu. Tapi kalau yang nyumbang pete itu berarti masuknya donatur gitu. Karena kalau gitu relawan dia mengkontribusikan tenaga sama waktu dan pikiran pastinya. Dan Betul. tadi sebenarnya kalau berbicara kerelawanan prinsipnya adalah itu dikelola gitu, karena tidak dalam arti dalam sebuah organisasi Halo Mas Ari. Halo Mas Ari. Ini sinyal saya yang putus atau sinyal Mas Ari ya? Mas Zidan, sinyal saya baik? Baik Mas. Oke. Mas Ari ya ini yang terganggu. Karena Mas Ari ada gangguan, saya persilakan dulu ke Mas Zidan barangkali sambil memperbaiki teknisnya. Halo? Wah, dua narasumber kita ini. Mas Zidan bisa gayeng bersambut dulu sambil menunggu Mas Ari nanti. Mas Ari sudah aman? Tidak aman. Oke, sudah aman ya. Baik. Oke. Ya, tadi dalam arti tadi kelembagaan di RBA pun berkembang gitu. Yang awalnya belum ada bidang khusus kerelawanan. Jadi sebelumnya ada 2 bidang. Akhirnya kita berkembang menjadi 3 bidang. Bidang program, bidang literasi diseminasi, sama bidang kerelawanan. Prinsipnya kalau bidang itu terbentuk ibaratnya bidang program ini yang babat alas gitu. Bidang program ini yang babat alas, literasi diseminasi ini senjatanya gitu. Senjatanya. Nah, kerelawanan itu adalah tenaganya gitu. Bensinnya gitu. Dalam arti kelembagaan atau bidang-bidang di tiap lembaga pastinya beda-beda. Cuma yang penting adalah apakah itu dikelola atau tidak. Nah, kalau di RBA kerelawanan dikelola oleh satu bidang namanya kerelawanan. Jadi program-programnya jelas bagaimana kita mengupayakan supaya relawan ini dikelola dengan baik gitu dan kebutuhannya tercukupi. Nah, tadi bisa jadi kalau di GPAN ketika mereka tidak bisa bergabung, sebenarnya kendala apa yang bikin mereka tidak berkontribusi? Misal ada yang karena kebutuhan dia lagi banyak tugas kerjaan, dia bisa aktifnya malam. Nah, kita koordinasi dengan dia malam, maka dia bisa berkontribusi malam hari gitu. Atau misal ternyata dia kendalanya di jaringan, oh berarti kita perlu mengupayakan donasi pakai data gitu. Berarti ada bidang sendiri yang mengupayakan, ibaratnya seperti itu. Dalam arti selama mereka masih suka rela untuk terlibat, tapi mengalami kendala, berarti di situ
tantangan kita sebagai lembaga untuk mengupayakan gitu. Karena tadi seperti yang disampaikan di sesi sebelumnya, kita nggak bisa mengubah orang, mereka yang mengubah dirinya sendiri, tapi bagaimana kita menyediakan wadah mereka untuk berkembang. Mungkin seperti itu sih. Semoga menjawab. Ada yang belum terjawab mungkin. Baik, terima kasih Mas Ari. Mas Jidat barangkali bisa langsung bersambut. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ya, izin menanggapi dari cerita Mbak Fitri ya, Mbak Fitri Rahmayrifi, Bu Lili, kemudian dari Bu Syifa gitu. Untuk Mbak Fitri, mungkin kita mengalami hal yang sama gitu ya, di mana ketika pandemi semua relawan rasanya jauh gitu ya, karena nggak bisa ketemu langsung nih. Akhirnya komunikasinya lewat daring gitu ya, WhatsApp, pertemuan meeting seperti ini dan lain hal. Nah, dengan kondisi seperti itu yang perlu kita, mungkin saya belajar dari apa yang sudah RBA lakukan adalah kita pola aktivitas kegiatannya gitu. Jadi mungkin tadi saya juga izin share screen. Silahkan. Nah, contohnya ini ya. Nah, selama kegiatan daring ini, RBA itu mengelola kegiatannya yang dilaksanakan secara daring ya. Dan di sana itu ada tadi Mbak Fitri cerita jauh-jauh, terus juga ini gimana cara untuk mendekatkan ya dengan pelibatan di program-program atau aktivitas kegiatan gitu. Nah, ini contohnya ini kalau nggak salah ini bulan Juli. Di mana ada program dan ada relawan. Nah, ketika saat relawan itu tidak bisa ketemu langsung, artinya kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara daring dan mereka harus kita plotting nih, si relawan ini akan aktif di kegiatan apa, terus perannya akan seperti apa dalam 1 bulan, ikut kegiatan yang apa, mana saja gitu, dan pembelajaran apa saja gitu. Nah, itu sebenarnya yang perlu dikelola ketika relawan itu nggak hanya daring ya, tapi luring juga perlu dikelola gitu. Jadi memang tantangannya pada saat daring ini adalah komitmennya gitu, karena kegiatan daring ini full kendali itu di mereka gitu. Kayak sama teman-teman banyak, semua kendali di teman-teman gitu. Teman-teman mau aktif, mau ngikut kegiatan dengan menyalakan kamera, mau menyampaikan pendapat, pertanyaan gitu, kendalinya itu ada di teman-teman semua gitu. Nah, itu sih mungkin Mbak Fitri tadi untuk kelembagaan sudah dijawab oleh Mas Hari ya. Kemudian menanggapi Bu Syifa tadi tentang awareness ya, kalau saya bilang awareness kepedulian masyarakat gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang nilai, di mana ketika masyarakat sudah peduli, sudah mau memberikan dukungan kepada TBM kita gitu ya, berupa waktu, tenaga, pikiran, yang perlu kita ikat adalah komitmennya, komitmen belajarnya. Mas Adi juga sudah menyampaikan komitmen belajarnya ya, tadi ada yang karena beberapa hari saja bisanya, dan mau belajar apapun ya itu perlu kita ikat gitu, dan penugasannya bisa disesuaikan. Jadi sudah sangat bagus ketika masyarakat itu sudah muncul nilai kepedulian, sudah mau berpartisipasi aktif. Kita hanya perlu mengikat mengikat komitmennya, mau belajarnya apa, sehingga dia bisa berdaya. Jadi nilai itu adalah sebuah proses gitu, jadi perlu dikuatkan. Itu mungkin Mas Iwan cukup. Ya, terima kasih Mas Zidan, dan saya perlu menegaskan untuk teman-teman GPN Kediri ini tadi memang jauh ragawi tapi dekat di hati kok Mas Zidan. Teman-teman Kediri, oke GPN. Gitu ya Mbak Fitri ya. Amin, amin. Ya siap Mas Iwan, terima kasih atas jawabannya. Semoga jadi kita harus bisa ngelola relawan, aktivitas relawannya juga ya berarti ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, ada teman-teman lagi? Ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi atau bertanya? Kita masih punya waktu yang cukup lah di sesi kedua ini, di sore hari ini. Kalau tidak ada, saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman yang memang saya jarang sekali ini melihat
untuk berkomentar. Dari Kampung Sinau dong, Mbak Vina ada di sini. Mbak Vina atau Ibu ya sini? Dari Kampung Sinau, Ya, Vina baik. Alvio. Siap, Kak. Halo? Iya. Ya, saya mohon Mbak maaf bisa tidak bisa di... menampilkan video. Oh, tidak bisa menampilkan video. Baik. Ini Kampung Ya, Sinau di Sidoarjo ya. ya betul, Kak. Saya belum berkesempatan untuk ke sana, padahal saya sering ke Bait Kata ini. Semoga kalau ke Sidoarjo bisa main ke Kampung Sinau. Silakan Mbak Vina bisa berbagi bagaimana mengelola relawan di sana. Dari dua penjelasan dari materi hari ini tentang relawan dan kerelawanan ini, apakah ada beberapa yang sudah terpraktekkan di sana ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk kendala-kendalanya, untuk relawan yang masih baru itu pasti ada juga. Ada berapa relawan Mbak di sana? Kalau untuk relawan, dari pengajarnya kita ada 24-an. Untuk relawan yang bantu kita juga, mereka juga belajar, itu sekitar ada 20 anak juga. Jadi Berarti mereka total yang semua 40-an ya? ya, tapi 40 lebih dan yang lain-lain yang tidak mengajar dan juga tidak bergabung kelas tapi membantu divisi yang lain gitu. Bisa diceritakan singkat lagi? Selama ini barangkali punya kendala atau gimana? Ya, untuk regenerasi sebenarnya yang susah itu. Kalau di Kampung Sinau sendiri itu yang diutamakan regenerasinya itu dari anak-anak sekitar Siwalan Panji aja gitu. Karena Mahasiswa kan mereka, atau pemuda desa? ya Kebanyakan semuanya di sana. pemuda desa, mahasiswa juga, ya siapa aja yang mau bergabung dan membantu kita di sini, yang intinya membantu tanpa pamrih lah. Kalau dari pola pengelolaannya tadi sudah bersama dengan RBA? Ya, kalau pengelolaannya lebih bagus RBA daripada kami, Kak. RBA lebih profesional, manajemennya lebih tertata. Kita banyak Baik, terima belajar kasih dari saya. Mbak Vina. Terima kasih waktunya. Ada yang Ya, ditanyakan kepada dua narasumber ini? belum ada. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke teman dari Gabuk Roijo. Halo? Halo, dengeran? Oke, ada Mas Azam di situ. Kok tampak cerah sekali Mas? Habis mandi ya Mas ya? Ya, habis dari sawah. Silakan Mas Azam bisa berbagi tentang bagaimana relawan di sana. Untuk relawan di TPM Gaborojo, kebanyakan itu masih apa ya, di bangku SMA. Seperti itu. Terus ada sekitar 10 orang yang menjadi relawan aktif. Jadi kebanyakan kelas 2 SMA, jadi teman-teman SMA. Kedengeran, Mas Iwan? Ya, terdengar. Dilanjutkan saja. Ya, jadi Rata-rata SMA, nah itu mengelolanya bagaimana itu? untuk mengelola kan teman-teman itu ini masih baru merintis sebenarnya, tapi kalau Gaborojo itu kan berangkatnya dari komunitas pemuda desa seperti itu. Terus kemarin ada program Taman Baca, membentuk divisi sendiri. Terus untuk pengelolaannya ya ini masih apa ya, stagnan. Jadi jaga buku, terus kan di TBM itu ada semacam bimbel seperti itu. Jadi itu ya.
Oke, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke dua narasumber tadi, satu lagi kepada peserta dari Rumah Cahaya, Mbak Depike Nurholisya, ada di sini. Ya, Kak. Oke, Mbak, bagaimana relawan di sana ya? Pengelolaannya apakah hampir sama? Apakah yang sudah dijelaskan narasumber tadi ada beberapa yang pengelolaannya sudah seperti itu? Kalau relawan di sini rata-rata itu remaja SMP sama SMA ya, Kak ya. Jadi Malah remaja SMP sama SMA ya? iya, soalnya ya memang rata-rata di sini anak-anaknya kan umur segitu. Terus untuk manajemennya ya apa ya? Biasanya mereka juga aktif di kegiatan-kegiatan juga. Di apa? Kalau untuk manajemennya mungkin masih kurang ya, kurang soalnya gimana? Soalnya kan mereka juga bagi sama kegiatan di sekolah, bagi sama kegiatan-kegiatan yang mungkin mereka ikut organisasi juga. Jadi mungkin manajemennya di kami itu menurut saya juga masih kurang. Baik, terima kasih Mbak Nurholisa. Sekarang saya kembalikan kepada dua narasumber. Jadi ada juga kondisi seperti ini, Mas Ari sama Mas Zidan. Ketika kita di kampung, kadangkala teman-teman yang dari backgroundnya akademis itu sedikit sekali. Jadi teman-teman pemuda desa yang hanya mereka tamat SMA, terus kemudian ingin berorganisasi ataupun ingin terlibat, dan teman-teman kadangkala hanya terjebak di wilayah teknis, tapi belum sampai kemudian pada pengelolaan. Sekarang kira-kira bisa nggak ya? Barangkali RBA pernah punya pengalaman kerelawanan ini di di beberapa tempat. Bagaimana mengelola relawan tentunya dengan basic yang memang lebih sederhana. Kalau tadi alurnya RBA yang di pusatnya RBA, sekarang lebih sederhana. Jadi pengelolaannya yang kemudian dikhususkan untuk TBM ataupun komunitas yang backgroundnya mungkin dari golongan akademis itu sedikit sekali. Monggo Mas Zidan atau Mas Ari. Saya mulai dulu dari Mas Zidan, wis. Tadi Mas Ari sudah duluan. Mas Zidan gitu ya? Atau siapa? Mas Ari dulu. Mas Ari dulu aja. Oke, Mas Ari monggo. Ya, tadi dari beberapa yang disampaikan sebenarnya ini menarik. Jadi nanti setelah ini juga akan ada sesi khusus kan, eksplorasi bagaimana kerelawanan di tiap TBM atau komunitas literasi yang ternyata memang beragam itu. Yang pastinya pengelolaan juga beragam. Tadi seperti ada yang relawannya teman-teman SMA, ada yang bahkan SMP gitu. Sebenarnya kita melihat tujuan besar komunitas atau TBM ini kemana dan arah sasarannya siapa gitu. Misal tadi ada yang isinya relawannya teman-teman SMP, pastinya pelibatan peran mereka sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Jadi misal kegiatannya bantu-bantu motong, bantu foto, bantu apa, mereka mendapatkan peran di situ. Nah, ketika ada peran lain yang belum bisa dicapai, berarti ada beberapa solusi tadi. Misal kayak teman-teman yang sudah ada maksudnya sudah memiliki kapasitas tersebut, misal teman-teman pengelolaannya otomatis ikut dengan program-program yang atau belajar sesuai dengan kebutuhannya. Misal kayak teman-teman pengelola di sana karena rekan-rekan relawannya masih SMP, berarti tantangannya bagaimana bisa melibatkan orang yang bisa mengelola itu. Tapi ketika memang belum ada, kalau kita solusinya adalah kolaborasi. Bagaimana bisa yang dari luar yang memiliki kapasitas itu terlibat sebagai relawan. Makanya di sini kita misal ada namanya skema relawan ahli. Kita nggak bisa di pengelolaan manajemen misal dalam arti kita belum punya pengetahuan ini.
Kira kita mengundang contohnya tadi seperti Pak Tommy selaku relawan ahli untuk berbagi gitu. Tadi skemanya juga menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah, pastinya memang perlu berkolaborasi. Terus sama tadi seperti yang sifatnya relawannya masih SMA. Nah, kita melibatkan mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Dalam arti teman-teman SMA karena memang belum mendalami pengelolaan, boleh jadi kita kolaborasi dengan yang mampu mengelola, atau teman-teman yang SMA ini toh nanti mereka akan sampai pada usia di mana mereka mampu mengelola, kita fasilitasi. Semisal ada beasiswa untuk mereka, kira mereka belajar, yang artinya nanti mereka akan kembali lagi untuk terlibat seperti itu. Dan arti menyediakan hal tersebut itu adalah tantangan bagi TBM. Sama tadi Kampung Sinau Sidoarjo juga sekedar sharing, RBA pun juga beberapa waktu pernah berkolaborasi dan kita pernah mengadakan kunjungan ke Kampung Sinau Sidoarjo. Dan waktu itu kami belajar bagaimana teman-teman ini bisa melibatkan relawan global. Kita belajar, kita dapat manfaatnya bagaimana awal mula mereka melibatkan teman-teman global, sampai akhirnya program global volunteer yang ada di RBA pun kita juga berkembang karena kita belajar dari yang lain. Jadi kolaborasi itu juga aspek penting itu. Jadi memang pertama melihat kebutuhannya seperti apa, siapa yang mampu menjalankan tersebut. Kalaupun tidak mampu, kita melibatkan orang lain atau kita meningkatkan kapasitas kita sebagai pengelola. Mungkin seperti itu. Mungkin Zidan bisa menambahkan. Semoga menjawab. Ya, matur nuwun Mas Nari. Mas Zidan. Ya, terima kasih. Ya, izin merespon juga ya. Tadi juga beberapa menyampaikan relawannya itu saya masih SMP, SMA, bahkan tadi Bu Vita menyampaikan masih SD gitu. Dan RBA juga RBA juga memiliki relawan anak ya Mas Hari, usia 6 sampai 12 tahun gitu. Dan itu bukan menjadi itu menjadi pengalaman juga bagi saya ketika mengelola relawan anak, di mana aktivitas dilakukan yang sesuai dengan kemampuan yang tadi Mas Hari bilang gitu. Tahun lalu RBA melaksanakan kegiatan liburan di RBA Ayu gitu ya, bersama relawan anak sebanyak 10 sampai 15 orang gitu. Dan aktivitasnya hampir sama seperti teman-teman relawan pengelola ya, hampir sama. Mereka juga ikut mengelola buku, memberikan labeling buku, terus belajar tentang lokakarya, belajar tentang tanaman, kemudian ada sharing-sharing juga gitu. Jadi memang ketika relawan yang ada di TBM kita ya, kita kelola sesuai dengan kebutuhan belajar gitu. Kemudian kalau tadi Mas Iwan menyampaikan kurangnya akademisi pada relawan di TBM, sama seperti yang Mas sampaikan adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini kalau tadi seperti saya sampaikan, kita harus tahu kebutuhan kita gitu. Jadi kita akan berkolaborasi dengan siapa, kenapa kita membutuhkan kolaborasi tersebut. Jadi itu atas dasar kebutuhan. Dan kita juga perlu mengetahui ini kolaborator kita itu butuhnya apa sih gitu, sehingga program yang kita laksanakan itu klop gitu, memenuhi dua kebutuhan lembaga gitu. Nah, tadi sudah disebutkan juga saya menjelaskan tentang program-program kolaborasi RBA, ada magang, kemudian ada global volunteer, praktikum, teman SMK ya, terus ada praktikum kuliah lapang gitu teman-teman, kuliah yang sesuai dengan mata kuliahnya gitu. Jadi kolaborasi ini menjadi hal penting juga karena untuk pengembangan program kerelawanan ya, atau menjaring relawan lebih banyak. Hal mudahnya adalah ya, misalkan dengan anak-anak SMA ya, kita butuh relawan SMA gitu. Dan kita harus tahu anak-anak SMA itu butuhnya apa sih, mereka butuh belajar tentang apa. Nah akhirnya kita menyediakan kegiatan yang bisa kita laksanakan dan
teman-teman SMA juga bisa belajar dari hal tersebut gitu. Jadi hal seperti itu yang mungkin bisa Bapak Ibu para peserta kelola gitu. Tidak masalah relawannya siapa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, karena sepahaman saya yang perlu kita kelola itu yang tadi kebutuhan belajar. Itu Mas Iwan. Baik. Terima kasih Mas Zidan dan Mas Hari. Saya kira dua paparan terakhir ini tadi saya kira juga sudah memperjelas menjadi closing statement juga ya, bagaimana mengelola relawan ini, terutama memberdayakan mereka, jadi tidak sekadar bagaimana di urusan teknis saja, tetapi kita juga mampu memenuhi kebutuhan mereka, dalam arti kebutuhan secara pengetahuan, terus kemudian mereka akan mendapatkan manfaat apa selama di TBM ataupun komunitasnya. Nah, sesi elaborasi ini akan dilanjutkan pada sesinya Bu Wiwit di sesi berikutnya setelah istirahat ini, karena tadi saya baca di chat ternyata Mbak Puspita ya, ini malah relawannya banyak yang SD. Nah, bagaimana kondisi di sana tentu tidak akan dijawab di sesi ini karena sesi ini sudah selesai waktunya, terus kemudian kita habis ini istirahat. Dan itu tadi sekedar bagaimana kita berdiskusi tentang relawan, terus kemudian bagaimana kita mengelolanya. Itu saja yang bisa kemudian saya moderasi di sesi ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Teman-teman habis ini bisa beristirahat, dan sebelum ke sesi berikutnya saya serahkan kepada Mas Ikhwan selaku hostnya. Matur nuwun sangat dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.